Jesus. Amin, amin. Puji Tuhan, selamat malam lagi. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu kita mau sembah Tuhan dengan lagu ini pada malam ini, oke? Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi dari Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Sekarang sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Amin dan amin. Bapak, terima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau menyembah Engkau karena Engkau Allah yang sanggup. Terima kasih, sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang berkuasa. Kami puji nama-Mu, kami
Kami sembah, kami agungkan. Haleluya pada malam ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berbicara lewat firman malam ini. Dorong kami, bangunkan kami Tuhan. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Amin. Haleluya. Amin and amin. Amen. Sekali lagi selamat datang semua, Neti dan keluarga, Brother Chia. Puji Tuhan. Mungkin Christopher tidak dapat ikut kita malam ini ya. Amen. Alright. Okay. Dismiss the sharing. Let's go back. Okay. Puji Tuhan ya. Okay. Haleluya. Haleluya. Saya harap kamu boleh dengar dengan jelas ya di situ untuk malam ini. Puji Tuhan. Malam ini saya mau mendorong kita lewat firman Tuhan. Dan malam ini kita masih lagi mau berbicara tentang kebangkitan Tuhan. Tapi malam ini kita bicara tentang selepas kebangkitan Tuhan Yesus. Itu apa yang kita, message yang kita terima ataupun message yang kita belajar selepas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dibicarakan malam ini. Okay? So kalau ada Alkitab, kita pergi dalam buku Kisah Rasul, turn to the Acts of the Apostle, chapter 1. Kisah Rasul pasal 1, dari ayat 1 kita baca sehingga ayat 14 ya. Kisah Rasul 1 dari ayat 1 sehingga ayat 14. Katanya, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Ayat 2, "Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda-tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Jerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Ayat 6, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Ayat 7 jawabnya, 'Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.' Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka." Ayat 10, "Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, 'Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.' 12, "Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Jerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Jerusalem. 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius,
Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zilot, dan Yudas bin Yakobus. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita berhenti di sana. Malam ini saya mau bicara tentang di dalam buku Kisah Rasul ini, dia menyatakan beberapa perkara setelah Yesus bangkit dari mati dan sebelum dia naik ke sorga. Ya, yang pertama kita lihat message-nya di sini, kita melihat setelah Yesus bangkit dari mati, dia telah menampakkan diri kepada beberapa orang, terutamanya kepada murid-muridnya atau kepada rasul-rasul, ya, kepada rasul-rasul. Selamat malam Chris, welcome. Jadi di sini kita melihat yang pertama itu kita melihat Yesus menampakkan diri setelah kebangkitan dia. Dia menampakkan diri kepada orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang dia kenal. Seolah-olah ada sesuatu yang Yesus mau genapi, mau lengkapkan sebelum dia naik ke surga. Dia memberikan juga message dan juga perintah yang terakhir kepada murid-muridnya, kan? Jadi di sini kita melihat yang pertama yang saya mau sebutkan di sini bahwa Yesus itu telah menampakkan diri kepadanya sebelum Yesus memulakan pelayanan dia. Alright? Sebelum Yesus memulakan pelayanan dia, kita juga melihat Yesus selama 40 hari dia telah dicobai oleh setan, oleh iblis di padang gurun. Kita melihat itu dalam Matius pasal 4 dan juga Lukas. Pencobaan, 40 hari pencobaan, ya. Yesus dicobai selama 40 hari. Oke? Tapi di sini setelah Yesus bangkit dari mati, dia juga tinggal selama 40 hari. Tapi itu bukan pencobaan lagi, bukan dia diuji lagi. Tapi 40 hari itu ada setelah kebangkitan, selepas kebangkitan, yaitu 40 hari di dalam kemenangan Yesus akan maut, kemenangan Yesus akan kuasa setan, atas setan sendiri, hidup kemenangan Tuhan Yesus Kristus setelah dia disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Luar biasa. Perkara kedua yang saya mau kongsikan ini adalah satu kepercayaan yang banyak orang pegang pada hari ini, orang-orang Kristen. Ya, kita tahulah siapa-siapa itu yang percaya bahwa kalau orang mati, dia akan tinggal dan berjalan di dalam bumi ini selama 40 hari. Kalau kita tanya soalan, adakah kepercayaan ini boleh diterima atau tidak? Ya, adakah kepercayaan ini betul atau tidak? Bagi saya kepercayaan ini tidak betul, karena orang yang mati, ya, orang yang mati itu dia bukan lagi hidup berjalan, rohnya itu berjalan selama 40 hari di bumi. Karena Alkitab tidak mengatakan perkara itu. Ada banyak contoh-contoh dalam firman Tuhan bahwa orang yang mati itu tidak lagi berjalan di atas bumi, ya, selama 40 hari. Kepercayaan ini dimulakan daripada ini di dalam Kisah Rasul pasal 1 ini di ayat 3, ya. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi mereka ambil petikan ini dan menjadikannya suatu ajaran sama orang Kristen bahwa kalau orang Kristen mati, dia akan berjalan di bumi ini selama 40 hari. Itu pengajaran itu tidak tepat. Itu pengajaran yang tidak betul. Karena hal ini hanya terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus karena ada tujuan, ada rencana Allah, ada tujuan tertentu kenapa Yesus menampakkan diri selama 40 hari sebelum dia terangkat ke surga. Dan ini firman Tuhan menjelaskan di sini dalam Kisah Rasul kenapa dia menampakkan diri kepada murid-muridnya.
dan juga kepada orang-orang tertentu selama 40 hari. Jadi kepercayaan itu bahwa orang yang mati atau orang Kristen yang mati akan tinggal di sini selama 40 hari itu tidak betul. Tidak betul. Kita tidak boleh percaya pengajaran itu. Ya. Kepada siapa Yesus menampakkan diri? Yesus menampakkan diri kepada ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Dia menampakkan diri kepada mereka saat mereka meninggalkan kubur Yesus itu. Di dalam Matius 28 ayat 9. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24, Yesus menampakkan diri kepada 10 murid Yesus yang berada di dalam suatu ruangan. Thomas tidak bersama dengan mereka. Dan selepas itu Yesus menampakkan diri lagi dengan Thomas yang beserta dengan murid-murid Yesus. Markus 16:14, Yesus lagi menampakkan diri kepada 11 murid-muridnya atas ke-11 rasul-rasul itu sewaktu mereka makan. Yohanes 21, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di di Danau Tiberias atau the Lake or the Sea of Tiberias. Lukas 24 ayat 15, Yesus menampakkan diri kepada 2 orang, yaitu salah seorangnya ialah Kleopas yang mau pergi ke Emmaus, ke kota Emmaus. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, Yesus menampakkan diri kepada 500 orang di dalam suatu masa, ya, satu masa, 500 orang dia menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada mereka di dalam waktu 40 hari ini. Tapi kenapa ya? Kenapa Yesus menampakkan diri kepada mereka? Ini sebab-sebabnya. Yang pertama, untuk memberikan mereka kepastian dan keyakinan dengan apa yang mereka percaya. Bahwa apa yang dikatakan Yesus, apa yang diberitakan Yesus, atau apa yang dinubuatkan firman Tuhan tentang Kristus adalah benar. Karena Yesus berkali-kali mengatakan kepada mereka bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dan dia akan dikuburkan, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Jadi murid-murid Yesus itu diberikan kepastian dan keyakinan bahwa benar-benar apa yang dikatakan firman Tuhan itu telah terjadi. Dan itu memberikan mereka kepastian dan keyakinan di dalam iman mereka bahwa apa yang mereka percaya itu adalah benar. Luar biasa. Sebab yang kedua, kenapa Yesus menampakkan diri adalah untuk memberikan mereka perintah dan juga memberikan mereka amanat. Ya, di dalam Matius 28 dari ayat 18 hingga 20, kita melihat di situ apakah perintah dan amanat yang Tuhan Yesus berikan. Yesus berikan mereka amanat untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Yesus memberikan mereka perintah untuk mengajar mereka segala perkara yang telah diajarkan Yesus dan juga membaptis mereka yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tujuan Yesus menampakkan diri kepada mereka adalah untuk memberikan perintah dan memberikan amanat kepada mereka, or the Great Commission. Yang ketiga, kenapa Yesus menampakkan diri kepada mereka adalah untuk memberikan mereka penghiburan. Bayangkan ya, Yesus itu orang yang luar biasa. Murid-murid Yesus yang mengikuti dia itu yang sudah percaya, sudah sayang dengan dia, percaya dengan dia, akan dan juga melihat kuasa, melihat mujizat seperti apa yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Setelah Yesus mati, bayangkan kehancuran hati mereka itu. Hati mereka hancur, kecewa karena orang yang mereka sanjung, yang mereka ambil sebagai seorang Mesias dan Raja orang Yahudi, Israel, mati. Tapi Yesus menampakkan diri kepada mereka setelah dia bangkit untuk menghiburkan mereka bahwa dia itu hidup dan dia hidup untuk selama-lamanya. Bahwa maut tidak dapat menguasai Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus memberikan suatu perkataan yang sangat menghiburkan kepada rasul-rasul Yesus. Juga untuk kita hari ini dalam Matius 28 ayat 20, Yesus berkata, "Lihatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke ujung bumi." Wah, itu perkataan yang sangat mendorong kita. Saya mau mendorong kita hari ini, kalau kita di dalam saat dalam masalah, ataupun dalam kesesakan, di dalam tentangan, ataupun kalau kita ini kesunyian,
Mungkin kita pikir tidak ada orang yang bersama kita, tidak ada orang yang menyokong kita atau apapun. Kita harus ingat perkataan Yesus ini bahwa katanya, aku menyertai engkau senantiasa sampai ke ujung bumi. Haleluya. Amin. Yesus menyertai kita. Biar apapun keadaan, dimanapun kita, apapun keadaan kita, Yesus menyertai kita. Katakan amin. Amin. Perkara yang kedua saya mau katakan di sini, kongsikan di sini di ayat 9. Di ayat 9 Kisah Rasul 1, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yang kedua saya mau kongsikan, selepas kebangkitan Tuhan Yesus, kita melihat Yesus terangkat. Yesus terangkat. Di mana Yesus terangkat? Kita pergi dalam Ibrani 10 ayat 12. Ibrani ya, the book of Hebrews 10 verse 12. Ibrani 10 ayat 12. Katanya, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya, kenapa Yesus bangkit? Yesus diangkat naik ke sorga. Yesus diangkat naik ke sorga untuk duduk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa Allah kita. Haleluya. Amin. Kita pergi Ibrani 7. Hebrews 7:25. Ibrani 7:25. Katanya, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna orang-orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dalam bahasa Inggris, for he ever lives to make intercession for many. Jadi Yesus itu dia hidup karena dia terangkat duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna orang-orang yang datang kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Bukan itu saja, tetapi di sebelah kanan Bapa di sorga, Yesus mendoakan kita. Yesus mengantara. Maksudnya Yesus intercede atau Yesus mendoakan kita di sebelah kanan Bapa di surga kita. Haleluya. Jadi ini juga satu dorongan. Selain Yesus menyertai kita sampai ke ujung bumi, ini juga satu dorongan bahwa Yesus sedang mendoakan kita. Apapun keadaan kita, pergumulan kita, masalah kita, apa yang kita lalui dalam dunia ini, Yesus sedang mendoakan kita. Dia di sebelah kanan Bapa di surga. Dia mendoakan. Jadi biarlah kita malam ini terdorong. Jangan pikir, oh mungkin tidak ada orang yang mendoakan saya. Ada Tuhan Yesus. Kalau di dunia ini tidak ada orang mendoakan kita, ada satu orang di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri mendoakan kita. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Kenapa Yesus diangkat ke surga? Dia diangkat dan memberikan kita suatu janji. Apa janji Tuhan Yesus Kristus? Kita lihat Yohanes 16. Yohanes. John 16 verse 7. Yohanes 16 dan ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Katanya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kata Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, itu Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, itu satu janji yang Tuhan Yesus berikan setelah dia diangkat ke surga untuk memberikan kita penghibur, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, Yohanes 14. Turun sedikit, Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yesus naik ke surga menjanjikan kita bahwa dia menyiapkan tempat bagi kita. John 14 verse 2 and 3. Ayat 2 dan 3 Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Haleluya. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab
aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, luar biasa janji Tuhan Yesus Kristus ya. Luar biasa, luar biasa. Di dalam zaman Alkitab, banyak salah satu transportasi yang mereka gunakan adalah kapal ya, kapal layar ya, untuk pergi ke satu kota ke kota yang lain. Mereka pakai kapal ya, they use ships for transportation. Jadi apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ini, dia pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dia seperti suatu kapal yang sudah mau berlabuh, tapi kapal itu tidak boleh maju sampai ke pelabuhan. Apa yang dia buat itu, kapal itu akan menurunkan jangkarnya, ya, melabuhkan jangkarnya, dan jangkar itu ditarik oleh bot kecil ya, sampai ke pelabuhan dan diikat jangkarnya di pelabuhan, sehinggalah kapal itu akan dapat ditarik sampai ke pelabuhan. Jadi itu adalah gambarannya bagi orang Kristen hari ini. Yesus adalah jangkar kita. Yesus ya, kita ini sudah seperti satu kapal layar, kita seperti suatu kapal layar yang sudah mau berlabuh, sudah mau sampai ke tujuannya di pelabuhan itu, tapi Yesus sudah mendahului kita. Jadi kita ini sudah tetap, dia sudah persiapkan tempat bagi kita, sehinggalah kita sampai ke pelabuhan, yaitu kita sampai pulang ke dalam Tuhan. Kita sudah sedia, karena Yesus sudah mendahului kita, jangkar kita sudah ada di sana. Haleluya, itu gambaran dia di sini. Perkara yang ketiga saya mau kongsikan, yang pertama itu kita melihat Yesus menampakkan diri, yang kedua itu Yesus terangkat, yang ketiga kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, kita baca di ayat 10 dan 11, Kisah Rasul kembali tadi, dalam Kisah Rasul Acts again, chapter 1, verse 10 and 11. Ayat 10 dan 11. Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Katanya di sini, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Itu malaikat ya, malaikat. Dua malaikat. Di ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi di sini firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa Yesus akan kembali. Yesus yang sama akan kembali. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua di dalam dunia ini. Tapi kita tidak tahu bila kedatangan Tuhan Yesus itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada orang yang tahu bilakah, dan tidak ada orang yang boleh menetapkan, atau tidak ada orang yang boleh menafsir bahwa bila Yesus akan datang, bila tariknya, bulannya, tahunnya, tidak ada yang akan tahu. Ya, itu hanya di dalam rencana Bapa di sorga. Hanya Bapa di sorga yang tahu bila Yesus akan kembali. Kalau Yesus kembali di dalam generasi kita, puji Tuhan. Kalau Yesus tidak kembali di dalam generasi kita, puji Tuhan. Tapi yang pasti firman Tuhan mengatakan, yaitu di dalam nubuatan firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri dan juga malaikat di sini mengatakan bahwa Yesus yang sama ini akan kembali. Tapi apa yang kita lakukan? Karena kita tahu Yesus akan kembali. Bagaimana cara hidup kita? Cara hidup kita dalam dunia ini, bagaimana kita menghidupi iman kita, bagaimana kita hidup dalam dunia ini, penting saat kita tahu bahwa Yesus itu akan kembali. Dan firman Tuhan berkali-kali mengatakan kepada kita bahwa Yesus akan kembali tidak lama lagi. Ya, dengan keadaan-keadaan hari ini kita melihat pandemik, ya, malapetaka,
gempa bumi, kematian yang dahsyat, luar biasa di dunia pada hari ini. Ini juga termasuk di dalam tanda-tanda bahwa Yesus akan datang kembali tidak lama lagi. Tapi kita tidak tahulah sama ada generasi kita ini akan sempat melihat Yesus datang kembali atau tidak. Jadi kita harus hidup siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada tiga nasihat di sini. Yang pertama di ayat 13. Kisah Rasul 1:13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, dan seterusnya. Jadi mereka pergi ke tempat di ruangan atas, di tempat mereka menumpang, atau di tempat mereka tinggal. Jadi nasihat yang pertama ini adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tahu bagaimana kita kembali ke ruangan atas. Apa yang murid-murid Yesus lakukan di sini? Di dalam ayat 14 itu berkata mereka bertekun sehati di dalam berdoa bersama-sama. Jadi penting untuk berdoa. Berdoa itu bukan hanya minta kepada Tuhan, tapi berdoa itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Berdoa itu adalah untuk membiarkan Tuhan tinggal di dalam hati kita senantiasa. Itu maksudnya. Jadi kita harus belajar untuk lari ke ruangan atas. Kita harus belajar untuk lari ke dalam doa, datang ke dalam doa, tinggal di dalam doa, tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Itu nasihat firman Tuhan di sini. Karena ini yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Setelah Yesus naik ke surga dan malaikat berkata, ini Yesus akan datang kembali. Jadi mereka kembali ke tempat mereka menumpang itu dan mereka tinggal di sana dan berdoa bersama-sama. Inilah sikap orang Kristen yang diperlukan pada hari ini. Kita harus belajar bersekutu dengan Tuhan sehingga kita ada hubungan yang intim di dalam Tuhan. Penting sekali lah. Yang pertama nasihat firman Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua di ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang kedua, kita harus bertekun sehati berdoa, ya, bertekun. We need to be consistent. Kita harus konsisten, bertekun dan sehati. Orang Kristen harus sehati, keluarga-keluarga harus sehati, gereja harus sehati, bertekun dan berdoa. Jadi kita harus bertekun dalam kehidupan Kristen kita. Ya, kita harus sehati dengan pemimpin kita, dengan jemaat-jemaat yang lain, dengan orang-orang Kristen yang lain yang mau setia dengan Tuhan, sehati berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kekristenan kita ini, ketekunan itu sangat penting. Kita harus bertekun di dalam iman kita, bertekun di dalam Tuhan, ya. Harus bertekun. Dan yang ketiga di ayat hidup mereka itu ada jadi selepas ayat 14 ini misi mereka laksanakan. Ya, sehingga di pasal 2 kita hari Pentakosta, penguasaan Roh Kudus dalam hidup mereka, mereka memberitakan firman dan kita melihat seterusnya di dalam buku Kisah Rasul. Apa yang dilakukan para rasul itu setelah mereka menerima mandat Tuhan Yesus Kristus? Mereka pergi memberitakan firman, mereka pergi bersaksi. Jadi hidup kita ini menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu adalah hidup yang terus bersaksi. Bersaksi juga bermaksud kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya kita menjadi terang, menjadi garam dunia. Orang melihat kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup kita adalah suatu message. Hidup kita ini suatu message yang berbicara bahwa kita percaya Yesus dan memberitakan Yesus bahwa Yesus akan kembali. Yesus akan datang kembali. Ya, ini penting. Jadi nasihat firman Tuhan di sini yang pertama itu kita harus tinggal di dalam Tuhan,
kita harus bertekun sehati, dan kita harus hidup bersaksi terus untuk Yesus Kristus. Dan ini yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa perkara lagi yang kita boleh sentuh dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, terutamanya Matius 28 yang berbicara tentang mandat Tuhan atau perutusan besar, mereka panggil kalau di Sabah kan, perutusan besar ataupun mandat Tuhan, amanat agung, the Great Commission. Kita jangan berhenti untuk hidup bersaksi dan memberitakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak pun bersaksi dengan perkataan, dengan suara kita, biarlah kita bersaksi dengan cara hidup kita. Orang melihat bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen di rumah, di tempat kerja, di luar, bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Amin. Jadi malam ini saya mau mendorong kita, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa. Dia telah bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Iman yang kita ada bukanlah iman yang sia-sia. Iman yang kita adalah iman yang luar biasa. Kita hidup percaya Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang telah bangkit, dan yang duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Biarlah imanmu bangkit, biarlah imanmu berapi-api di dalam Tuhan. Bersyukur selalu, berterima kasih selalu kepada Tuhan bahwa Dia sungguh baik di dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh baik. Terima kasih karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati Tuhan, berkati kami saat kami percaya, teguhkan iman kami di dalam Tuhan. Biarlah kami bertumbuh dalam kematangan, menjadi dewasa, bertumbuh, dipenuhi hikmat oleh Tuhan supaya kami hidup bersaksi, hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami beban, kerinduan untuk melihat keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami diselamatkan dan percaya Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami beban Tuhan untuk melihat banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Percaya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Malam ini juga kami berdoa Engkau berkati setiap keluarga kami. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati mereka yang bekerja Tuhan. Engkau juga Tuhan terus memberikan mereka berkat-Mu sehingga mereka berkecukupan dan berkelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau pelihara, Engkau jaga anak-anak-Mu, Engkau lindungi anak-anak-Mu, terutamanya di dalam saat pandemik ini Tuhan. Kami tahu virus Tuhan makin merebak lagi dan makin banyak lagi. Kami berdoa untuk kemurahan Tuhan, supaya kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan melindungi kami saat kami keluar masuk dari rumah. Tuhan, Engkau lindungi kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Oh, dalam nama Yesus Kristus ya Bapa. Engkau bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus ya Bapa. Lindungi Tuhan anak-anak-Mu. Terpuji nama Tuhan. Oh, terpuji nama Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Dan saat malam ini juga kami berdoa, anak-anak-Mu yang memberi pada malam ini, persembahan, persepuluhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha tangan mereka. Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Amin.